I got so Strategi penerapan Six Sigma diciptakan oleh Dr. Michael Hari dan Richard Schroeder, disebut sebagai The Six Sigma Bedrock Strategy. Strategi ini merupakan metode sistematis yang menggunakan pengumpulan data dan analisis statistik untuk menentukan sumber-sumber variasi dan cara-cara untuk menghilangkannya. Six Sigma adalah sebuah metodologi yang populer di seluruh dunia. Six Sigma digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan proses serta pengendalian kualitas secara terus-menerus. Jika suatu perusahaan menguasai Six Sigma dengan baik dan benar, maka dapat dipastikan kualitas produk akan semakin baik. Metode ini sangat penting dan bermanfaat bagi pengembangan bisnis. Manfaat Six Sigma sebagai sistem pengukuran sesuai dengan arti Six Sigma, yaitu distribusi atau penyebaran variasi dari rata-rata atau mean. Suatu proses atau prosedur Six Sigma diterapkan untuk memperkecil variasi Six Sigma. Sedangkan sebagai filosofi manajemen Six Sigma merupakan kegiatan yang dilakukan oleh semua anggota perusahaan yang menjadi budaya dan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis dan memuaskan keinginan pelanggan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Six Sigma memiliki keunggulan untuk menekankan ke aplikasi tools secara sistematis yang dapat menghasilkan terobosan dalam meningkatkan kualitas. Six Sigma juga dikatakan sebagai metode yang berfokus pada proses dan pencegahan cacat atau defect. Keuntungan dari penerapan Six Sigma ada 7. Yang pertama ada pengurangan biaya, yang kedua ada perbaikan produktivitas, yang ketiga ada pertumbuhan pangsa pasar, yang keempat ada retensi pelanggan, yang kelima ada pengurangan waktu siklus, keenam ada pengurangan cacat, yang ketujuh ada pengembangan produk atau jasa. Baru tahun 2002 mencatat pihak-pihak yang harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Six Sigma di dalam perusahaan. Adapun pihak-pihak tersebut meliputi yang pertama, executive leader, yaitu pimpinan puncak perusahaan yang komit untuk mewujudkan Six Sigma, memulai dan memasyarakatkan di seluruh bagian divisi, departemen, dan cabang-cabang di perusahaan. Champion yaitu orang-orang yang sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek Six Sigma. Dan yang ketiga ada Master Black Belt. Itu orang-orang yang sangat menguasai alat-alat dan taktik Sigma dan merupakan sumber daya yang secara teknis sangat berharga. Yang keempat ada Black Belt, yaitu orang-orang yang memimpin proyek perbaikan kinerja perusahaan, dilatih untuk menemukan masalah, penyebab beserta penyelesaiannya, bertugas mengubah teori ke dalam tindakan, wajib memilah-milih data opini dengan fakta. Dan yang terakhir kelima, Green Belt, itu orang-orang yang membantu Black Belt di wilayah fungsional. 5 langkah dasar dalam menerapkan strategi Six Sigma ini, yaitu ada define, measure, analyze, improve, dan control, di mana tahapannya merupakan tahapan yang berulang atau membentuk siklus peningkatan kualitas dengan Six Sigma. The Six Sigma Breakthrough Strategy yang diciptakan oleh Dr. Michael Hari dan Richard Schroeder. Strategi ini merupakan metode sistematis yang menggunakan pengumpulan data dan analisis statistik untuk menentukan sumber-sumber variasi dan cara untuk menghilangkannya. Selanjutnya ada dynamic, define, measure, analyze, improve, control, dan metode yang digunakan dalam menerapkan Six Sigma untuk mengidentifikasikan dan menyelesaikan masalah dalam proses bisnis. Six Sigma adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi pemborosan, penurunan variasi, dan pencegahan cacat dalam proses produksi. Yang pertama berikut adalah penjelasan Six Sigma tentang bisnis dalam Six Sigma. Yang pertama itu ada define, tentukan tujuan dan permasalahan yang akan diatasi. Yang kedua itu ada measure, ukuran dan pengumpulan data yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan. Yang ketiga itu ada analyze, melakukan analisis statistik dan identifikasi sumber-sumber variasi. Yang keempat itu ada improve, pengembangan dan implementasi solusi untuk menghilangkan
melakukan pengecekan. Yang kelima adalah kontrol, mengintegrasikan sistem kontrol dan pemantauan untuk memastikan kualitas tetap stabil dan meningkat. Selanjutnya, analis itu adalah menganalisis masalah, menganalisis solusi-solusi yang bakal diambil nantinya. Kemudian improve itu adalah suatu perbaikan, dimana di improve ini kita memutuskan cara yang bakal kita ambil untuk memperbaiki masalah tersebut. Kemudian kontrol itu mengontrol perbaikan yang telah kita buat.